Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan mengajar kami untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan ajarilah kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KBP Rabu 16 Juli 2025 tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jadi nina dia batama tu ibana. Alana songoni pangidoan mi. Jaladang di pangidoho gijang ni umur. Jaladang di pangidoho hamoraon. Jaladang di pangidoho hosa ni akka musum. Roha tahe pinangidum asa tumibang uhum. Idama bahinuk kuma hobar tuhatam. Idama lehonok kuma tuho roha nabisuk. Jala napatas asa unang ngadong tudos sonho siyan narubi akka nang salpui nang natubo muse. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon adalah cita-cita utama orang Batak yang kita kenal dengan 3H. Semua orang Batak pasti mengharapkan, mencita-citakan, mendamba-dambakan ini semua terjadi dalam hidupnya. Mereka mendambakan kekayaan, hidup makmur berkecukupan. Mereka mendambakan keturunan yang baik, yang banyak, yang membanggakan. Dan juga mereka mendambakan kehormatan, martabat di dalam kehidupan sosial masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan dan kehormatan serta banyak keturunan, dan tentu juga ini harapan semua orang. Dalam kehidupan orang Batak, anak itu adalah sesuatu yang sangat penting. Selain meneruskan garis keturunan, ada juga istilahnya banyak anak banyak rezeki. Karena memang orang Batak mengatakan anak kokido hamoraon diau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua itu tidak ada satupun yang diminta Salomo kepada Tuhan ketika ia menjadi raja atas Israel. Luar biasa ya. Dia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kehormatan, tidak meminta keturunan, tidak meminta bahkan supaya musuh-musuhnya dihalau atau dibinasakan oleh Tuhan.
tetapi justru yang dia minta adalah kebijaksanaan untuk menimbang mana yang benar, mana yang harus dilakukan di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Salomo ini menginspirasi kita untuk meminta hikmat kepada Tuhan, agar kita diberikan hati yang bijaksana untuk dapat menimbang yang baik dan yang benar untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Serta kita mampu untuk memilah, memisahkan yang tidak baik, yang tidak benar untuk tidak pernah kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini bukanlah suatu hal yang mudah. Di dalam menjalani kehidupan kita diperhadapkan atas pilihan yang baik dan yang benar. Apakah kita memilih jalan kebenaran? Apakah kita memilih jalan kehidupan? Atau kita turut dan terlarut di dalam kegelapan, menuruti keinginan daging dan keinginan dunia? Kita memerlukan hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat dari Allah untuk dapat memutuskan agar kita memilih kehidupan. Sebagaimana khotbah kita hari Minggu kemarin. Saudara-saudara, hati yang penuh hikmat tentu mendatangkan sukacita. Dan sukacita itu tidaklah hanya kepada diri kita saja. Kita dapat mengalirkan sukacita, membagikan sukacita kepada banyak orang. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah meminta hikmat kepada Allah, agar hatimu dipenuhi hikmat dan kebijaksanaan daripadanya, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Di dalam memperkatakan perkataan pun kita berhikmat, apalagi di dalam melakukan perbuatan di tengah-tengah kehidupan, kita harus penuh hikmat. Paulus juga mengatakan di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Artinya ada yang harus kita pilah, ada yang harus tidak kita kerjakan. Saudara-saudara, untuk menimbang itu semua, diperlukan hati yang bijaksana. Oleh sebab itu, mintalah hikmat daripada Tuhan. Yakin dan percayalah apa yang kita perlukan pasti akan ditambah-tambahkan. Bukankah Salomo raja yang kaya? Salomo raja yang besar. Dia tidak meminta kekayaan, tetapi kekayaan itu diberikan kepadanya. Dia tidak meminta kehormatan, tetapi kehormatan itu menjadi miliknya. Dia pun tidak meminta kekuatan, tetapi dia dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon itu akan diberikan kepada kita, asalkan kita meminta hikmat daripada Allah. Segala yang kita butuhkan di dunia pasti akan ditambah-tambahkannya. Percayalah. Mari kita belajar dari Salomo untuk berdoa dan meminta hikmat kepada Allah, agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik, sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap peringatan Tuhan di dalam firman Tuhan yang kami dengar. Bapa, ajarilah kami untuk terus mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus memohon hikmat daripada Tuhan, karena kami yakin dan percaya di dalam hikmat daripada-Mu kami akan dapat menimbang untuk melakukan yang baik dan yang benar di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Ajari kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan hati yang penuh kasih, hati yang berhikmat, supaya kami dapat melakukan yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah dan berduka cita. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Biarlah sukacita dan pengharapannya hanya ada di dalam Tuhan saja. Kami puji sembah Engkau ya Allah. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.